Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aditira Ashabuljannah dengan NPM terakhir 032 dari Program Studi Agroteknopreneur Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Rekayasa Mesin Sortir sebagai Penentu Kematangan Buah Jeruk dan Tomat Merah Berbasis Image Processing yang disusun oleh Ridwan Siskandar, Nur Indrawan, Billy Rifakusuma, Cesar Husein Santosa, Irman Syah, dan juga Irzaman. Bidang sistem tertanam di dunia industri khususnya image processing semakin mengarah kepada kajian sistem kendali otomatisasi produksi seperti sistem penyortiran buah-buahan. Sistem sortasi pasca panen yang dilakukan industri masih manual sehingga tidak efektif. Sebagai solusi, dilakukan suatu penelitian yang bertujuan memodifikasi alat sortasi pasca panen dengan merekayasa mesin otomatisasi untuk menyortir tomat dan jeruk berdasarkan beda warna. Metode dan realisasi dari mesin sortasi otomatis ini menggunakan fitur image processing. Fitur ini merupakan alternatif yang paling efisien dari sisi biaya dan kompleksitas perancangan hardware, tidak membutuhkan banyak sensor tetapi menghasilkan output yang akurat. Kamera diletakkan pada sistem mekanik mesin sortir, mengambil sebuah citra gambar untuk menentukan eksekusi penyortiran setelah jenis warna buah dikenali. Hasil penelitian dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu intensitas cahaya, data citra warna organoleptik, dan integrasi. Perkembangan metode pengolahan citra telah banyak digunakan dalam bidang pertanian, khususnya dalam proses sortasi dan grading hasil pertanian. Pengolahan citra dilakukan dengan memasukkan algoritma yang disusun berdasarkan parameter yang digunakan dan melakukan pengolahan pada satu citra ke citra lainnya. Proses sortasi memungkinkan identifikasi buah berdasarkan ciri warna dengan bantuan komputer. Prinsipnya dilakukan dengan pengamatan visual secara tidak langsung dengan menggunakan kamera sebagai pengolah citra dari gambar warna kematangan yang diolah dengan menggunakan mikrokomputer. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hardware Program Studi Teknik Komputer Sekolah Vokasi IPB pada bulan November 2019 sampai dengan Februari 2020. Alat dan bahan yang digunakan ditunjukkan pada tabel 1. Perancangan alat terdiri dari tahap desain, tahap implementasi, dan tahap pengujian. Tahap desain adalah proses perencanaan dan problem solving untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Desain meliputi perancangan blok diagram, perancangan diagram alir, perancangan rangkaian elektronika atau hardware, perancangan perangkat lunak atau software, dan perancangan mekanik alat. Pada gambar 1 menjelaskan fungsi operasi dari prototipe alat. Prinsip kerjanya, kamera menangkap citra kulit buah yang telah disiapkan, kemudian nilai RG pada hasil gambar citra buah dikirim ke Raspberry Pi. Setelah itu data tersebut diolah Raspberry Pi, di mana hasil mentah atau matang ditampilkan pada layar LCD 3,5. Di saat yang bersamaan, Raspberry Pi mengirimkan data ke Arduino, di mana Arduino mendapatkan data berupa mentah, setengah matang atau matang. Di saat bersamaan juga Arduino mengirim data ke driver TB6560 agar conveyor berjalan. Selanjutnya Arduino mengeksekusi program yang telah dibuat, yaitu jika buah mentah maka servo tidak akan menutup, sedangkan jika buah setengah matang atau matang maka servo menutup. Berikutnya, pada gambar 2 menunjukkan diagram alir proses image processing menggunakan Raspberry Pi dan conveyor. Saat Raspberry Pi dinyalakan, maka pertama kali sistem menjalankan program OpenCV dan program Python terlebih dahulu. Selanjutnya muncul tampilan jendela di mana user harus memilih salah satu buah, jeruk atau tomat. Selesai memilih salah satu buah, maka kamera Pi menyala. Saat buah diletakkan di conveyor, maka kamera Pi mengambil gambar citra buah tersebut. Kemudian nilai RGB dari citra tersebut dimasukkan ke dalam logika fuzzy. Nilai yang digunakan untuk penentuan kematangan buah adalah nilai red atau green.
Kemudian hasil red atau green tersebut ditampilkan di LCD 3,5. Kemudian, gambar 3 menunjukkan diagram alir proses berjalannya konveyor. Saat driver TB6560 dan Arduino dinyalakan, maka stepper otomatis berjalan terus-menerus ke arah kanan. Tepat ketika apakah Arduino mendapatkan data dari Raspberry Pi? Jika tidak, maka stepper berjalan normal ke arah kanan. Jika ya, maka stepper delay selama 5 detik. Jika Arduino masih mendapatkan data dari Raspberry Pi, maka stepper terus-menerus mendapatkan delay selama 5 detik hingga data yang didapatkan selesai. Selanjutnya, stepper berjalan normal ke arah kanan, namun jika sensor telah membaca buah yang lewat, maka sensor mengirim data ke Arduino sehingga stepper akan delay kembali selama 10 detik. Kemudian kembali ke perintah awal, jika tidak, stepper tetap berjalan normal ke arah kanan. Selanjutnya, pada gambar 4, menunjukkan diagram alir lanjutan, yaitu diagram alir Raspberry Pi ke Arduino. Ketika Raspberry Pi mengirimkan data ke Arduino, maka Arduino akan membaca terlebih dahulu apakah buah ini mentah. Jika ya, maka servo tidak akan menutup ke arah kanan. Sedangkan jika tidak, maka Arduino akan loncat ke perintah selanjutnya, yaitu apakah matang atau setengah matang. Jika ya, maka servo akan bergerak 90 derajat ke arah kanan dan sensor IR akan menyala. Kemudian jika buah sudah melewati sensor, maka servo akan kembali ke 0 derajat. Selanjutnya pada gambar 5 menjelaskan bahwa merancang suatu rangkaian elektronika dibutuhkan 3 bagian komponen, yaitu komponen input, komponen proses, dan komponen output. Selanjutnya gambar 9 menunjukkan program fungsi loop. Program tersebut diawali dengan membaca serial read yang telah diinisialisasikan menjadi angka, di mana serial read ini membaca inputan data yang telah dikirimkan oleh Raspberry Pi. Jika Raspberry Pi mengirim angka 1, maka servo akan bergerak 90 derajat. Dan di serial print, Arduino akan bertuliskan buah matang. Selanjutnya, program akan loncat ke bagian if, di mana jika sensor telah mendeteksi buah sudah lewat, maka servo akan kembali ke 0 derajat. Jika Raspberry Pi mengirim angka 2, maka proses yang terjadi akan sama seperti saat Raspberry Pi mengirimkan angka 1. Hanya tulisan print saja yang berubah, yaitu jika Raspberry Pi mengirim angka 3, yang terjadi adalah servo tidak turun dan tetap dalam posisi 0 derajat. Sedangkan LCD akan menampilkan tulisan buah mentah dan servo akan diam. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Pengujian intensitas cahaya dilakukan pada 6 posisi. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi Lightmeter yang terdapat pada Google Store. Posisi pengujian intensitas cahaya pada alat ditunjukkan pada gambar 12. Pada gambar 12, titik pengujian intensitas cahaya, posisi pengujian nilai intensitas lux, intensitas cahaya luar yang terbaca, dan nomor alat status keterangan satu Raspberry berjalan dengan baik dan dapat memunculkan interface Raspberry 2. Kamera berjalan dengan baik, indikator lampu menyala dan mengambil gambar tanpa ada masalah. 3 Arduino berjalan dengan baik, dapat menerima perintah dari Raspberry dan menjalankan servo. Stepper dan sensor 4 driver berjalan dengan baik, dapat menjalankan stepper dan menerima perintah dari Arduino 5 LCD 3,5. Selanjutnya pada tabel 3, pengujian fungsi alat sortasi intensitas hasil pengujian dari setiap posisi ditunjukkan pada tabel 2. Tabel 2 adalah nilai intensitas yang digunakan sebagai nilai kalibrasi intensitas untuk penempatan alat sortasi. Penempatan posisi alat sortasi mempengaruhi kinerja dari alat sortasi tersebut untuk menentukan hasil pembacaan dan penerimaan data. Sehingga posisi penempatan alat sortasi harus diperhatikan agar tidak ada kesalahan pada sensor dan kamera dalam melakukan pembacaan data. Tabel 2 menunjukkan bahwa posisi penempatan alat sortasi terbaik ditunjukkan pada posisi nomor 2 karena memiliki nilai presentasi
intensitas cahaya luar yang terbaca sangat kecil, yaitu 0,78%. Pengujian fungsi alat sortasi. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan alat berfungsi dengan baik sesuai atau tidaknya pengambilan data citra warna buah tomat dan jeruk, pengambilan data citra warna dari masing-masing buah untuk mengetahui nilai maksimum. Pada gambar 14, nilai kematangan RG hasil citra buah tomat A, mentah, dan B, matang selama 6 hari. Kemudian untuk gambar 13, prototipe alat sortir buah saat bekerja. Selanjutnya pengujian hasil alat. Pengujian alat sortasi menggunakan 10 buah tomat, matang, setengah matang, dan juga mentah. Kemudian ada 10 buah jeruk yang matang, setengah matang, dan juga mentah. Masing-masing 3 kali pengulangan, pengamatan pada buah dilakukan dengan uji organoleptik, di mana 5 orang pengamat yang tidak memiliki gangguan penglihatan, tidak buta warna, dan tidak rabun jauh maupun rabun dekat, yang kemudian dibandingkan dengan pembacaan dari alat sortasi buah. Kedua hasil tersebut kemudian dibandingkan hasilnya dengan tujuan mendapatkan nilai ketepatan dari alat sortasi buah. Perbandingan hasil pengamatan organoleptik dan pembacaan alat sortasi pada buah tomat dan buah jeruk ditunjukkan pada tabel 4 dan tabel 5. Tampilan fisik buah tomat dan buah jeruk yang digunakan dalam pengamatan organoleptik dan pembacaan oleh alat sortasi buah. Proses pengembangan prototipe mesin sortir penentu kematangan buah ini telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memodifikasi dan melakukan pengujian alat sortasi guna memudahkan proses perlakuan saat pasca panen. Fitur image processing berjalan sesuai dengan harapan pengembangan. Sistem kerja perangkat lunak dan perangkat keras bekerja sesuai dengan kode program. Proses membaca jenis warna pada buah dan proses mengeksekusi output warna telah sesuai. Kesimpulan yang kita dapatkan pada proses pengembangan prototipe mesin sortir penentu kematangan buah ini telah berhasil dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memodifikasi dan melakukan pengujian alat sortasi guna memudahkan proses perlakuan saat pasca panen. Fitur image processing berjalan sesuai harapan pengembangan. Sistem kerja perangkat lunak dan perangkat keras bekerja sesuai kode program. Proses membaca jenis warna pada buah dan proses mengeksekusi output warna telah sesuai. Untuk saran yang bisa diberikan, lebih baik jika dikembangkan dalam skala besar untuk digunakan dan dimanfaatkan secara langsung untuk pertanian di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.